杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Token gadis giok pengemis yang dipegang Yangke dan kekuatan kasar tanpa tergores sedikit pun. Dan Yang Kicong yang coba rusak dengan segala cara tanpa terluka sedikit pun. Dengan santai dihancurkan menjadi 4 atau 5 bagian oleh dia Kento. Tanpa berkeringat sedikit pun. Yang membuat Yangke tercengang. Menatap kosong ke depan, pikirannya benar-benar kacau. Kicong yang juga tampak seperti rahangnya terlepas, mulutnya ternganga, matanya terbuka lebar, pikirannya berantakan. Hah? Dia Kento mencibir dengan santai membuang pecahan token itu dan berkata, sampah seperti ini saya bisa dengan mudah mengukir ratusan keping darinya. Sampah sebagai token? Sungguh menggelikan. Kalian berdua sampah, apalagi yang ingin kalian katakan? Saudara Qin. Yangke memanggil pelan, menoleh ke arahnya. Apa yang terjadi? Dia berharap Kicong yang bisa memberinya penjelasan yang masuk akal. Kicong yang tidak menjawab, berdiri di sana tercengang, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Setelah ditipu, Yangke meratap dalam hati, mengutuk ahli yang disebut-sebut itu sampai ke tulangnya. Token itu tidak salah sebelumnya atau sesudahnya, tetapi hanya mengalami kerusakan saat sampai di tangan dia Kento. Jelas kekuatan yang melekat pada token itu telah lenyap. Jika tidak, dengan kekuatan dia Kento, dia tidak mungkin bisa menghancurkan token pengemis gadis giok. Sekarang token itu rusak. Kenangan-kenangannya hilang dan keduanya tidak punya cara untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Tapi Yangke sudah mempertimbangkan apakah dia harus meninggalkan wilayah selatan setelah melarikan diri dari pegunungan Qingya. Jika tidak, menjadi sasaran raksasa seperti itu dengan kekuatannya, dia pasti akan mendapat masalah cepat atau lambat. Murid-murid, dengarkan perintah saya, ikuti saya dan bunuh kedua penjahat pengkhianat ini di tempat untuk mempertahankan martabat kuil ilahi kita. Dia Kento dengan tidak sabar mengeluarkan perintah. Kedua kultivator tingkat pertama sumber do itu menanggapi dan menyerbu maju dengan mengancam. Adik laki-laki yang gemuk dan kakak laki-laki yang berwajah hijau itu tampaknya telah menemukan kesempatan bagus untuk membalas dendam. Sama sekali mengabaikan perbedaan tingkat kultivasi mereka dan mengikuti dari dekat. Saudara Qin, ayo pergi! Teriak Yangke. Kicong yang tetap tak bergerak, berdiri terpaku di tempatnya. Bibirnya bergerak seolah-olah dia kehilangan kesadaran. Bergumam pada diri sendiri. Hancur. Tampaknya pemandangan barusan memiliki dampak yang signifikan padanya. Apa yang hancur di depannya bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga satu-satunya harapan untuk menyelamatkan nyawa Qin Yu. Pada saat kritis ini, kekuatan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul begitu saja. Waktu seolah membeku. Di langit, awan berarak, angin bertiup kencang, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Irama energi berrefleks lembut dari awan. Pada saat itu, Yangke, Kicong Yang dan dia Kento semuanya merasakan tekanan yang mengerikan. Bukan hanya mereka, tetapi semua pendekar bela diri di seluruh pegunungan Qingya merasakannya. Gemetar ketakutan karena tekanan ini. Di dalam sebuah istana di puncak utama pegunungan Qingya, seorang pria parubaya berpakaian ungu dan tampak berusia sekitar 40 tahun, yang tampaknya sedang mengasingkan diri untuk berlatih teknik rahasia. Tiba-tiba membuka matanya saat aura yang menekan itu melonjak. Matanya berkilau dengan cahaya tajam dan dia tiba-tiba melihat ke satu arah. Tatapannya seolah mampu menembus kehampaan. Melihat pemandangan yang terbentang ribuan mil jauhnya, wajahnya muram. Setelah merasakan sejenak, dia berseru ngeri. Bagaimana ini mungkin?
Sementara itu, di puncak gunung lain, di tengah kicau burung dan bunga-bunga harum, di tempat yang tenang dan indah, tampak seperti dunia lain. Seorang wanita yang anggun dan cantik tiba-tiba berdiri. Mata indahnya tertuju ke kejauhan. Wajah cantiknya sedikit berubah dan tanpa ragu, tubuhnya yang anggun menghilang dari tempat itu. Di sisi lain, seorang pria tua duduk bersila. Banyak murid elit kuil mendengarkan dengan seksama saat lelaki tua itu menjelaskan do seni bela diri. Masing-masing dengan ekspresi perhatian yang sangat terpukau. Tiba-tiba suara lelaki tua itu berhenti mendadak. Dia mendongak ke satu arah dan setelah beberapa saat perlahan bangkit dan menghilang dalam sekejap. Membuat para murid kebingungan. Adegan serupa terjadi di seluruh istana ilahi Qingya. Para ahli alam kaisar baik yang sedang mengasingkan diri maupun tidak merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan dan bergegas dari tempat tinggal mereka ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Di tepi pegunungan Qingya, ketujuh orang yang hadir terlepas dari tingkat kultivasi mereka gemetar. Ini tidak ada hubungannya dengan keberanian atau kemauan, melainkan dengan penekanan kekuatan yang total. Bahkan adik junior yang lebih lemah dan kakak senior berwajah hijau merasakan tulang mereka retak. Dan setelah bertahan beberapa saat mereka berdua pingsan. Keempat kultivator tingkat pertama sumber do yang hadir juga mengaktifkan kekuatan internal mereka untuk melawan tekanan yang tak dapat dijelaskan. Diakanto tidak terkecuali. Wajahnya meringis kesakitan, tubuhnya yang sudah pendek tampak hancur di bawah gunung. Punggungnya benar-benar bungkuk. Apa ini? Kekuatan macam apa ini? Teriak Diakanto ketakutan. King Chongyang dan dua kultivator alam sumber do lainnya dari istana ilahi Qingya dipenuhi rasa kagum dan takut. Mata Yake melirik sekeliling, mencari kemana-mana, mencoba menggunakan indera ilahnya untuk merasakan sumber kekuatan dan tekanan ini. Tetapi ia mendapati bahwa indera ilahnya sama sekali tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Ruang itu sendiri tampaknya benar-benar terperangkap. Tiba-tiba seberkas cahaya tiba-tiba turun dari langit dan sosok muncul dengan aneh. Saat cahaya menghilang, orang itu terlihat oleh semua orang. Pendatang baru itu mengenakan topi kerucut lebar yang sedikit miring, menutupi bagian atas wajahnya, sehingga fitur wajahnya tidak terlihat jelas. Namun dagunya tertutup oleh janggut tipis yang tidak rata, yang dikombinasikan dengan tatapan lesunya yang mengintip dari tepi topi, memberinya pesona misterius. Pakaian pendatang baru itu juga sangat mencolok. Meskipun bertubuh tinggi dan berbadan tegap, ia mengenakan jubah panjang yang mencolok dan sepatu bot kulit merusak tampak agak janggal. Saat orang ini muncul, mata Qi Chongyang melebar karena terkejut dan ia berseru, "Tuan!" Mendengar ini, Yangke segera mengerti bahwa orang ini pasti pemilik token tersebut. Seperti yang ia duga, kekuatan orang ini telah mencapai puncaknya. Pasti seorang ahli di tingkat ketiga alam kaisar. Aura yang terpancar darinya tampak lebih kuat daripada Bibi Feng yang pernah ia temui sebelumnya. Yang terpenting, orang ini bukanlah entitas fisik, melainkan hanya proyeksi. "Siapa di sana? Siapa Anda?" Diakanto hampir ketakutan setengah mati. Jika ia tidak berada di wilayahnya sendiri, ia pasti sudah melarikan diri. Meskipun begitu, ia gemetar seluruh tubuhnya dan ketika ia berteriak, ia tidak berani menatap orang itu karena takut membuatnya marah. "Di mana kuil Qingya?" Pengunjung misterius itu melirik sedikit lalu bergumam pada diri sendiri, sama sekali mengabaikan Diakanto. Dia menoleh ke Qi Chongyang dan berkata, "Hanya sedikit lebih dari 10 tahun dan Anda sudah sangat tua. Sepertinya Anda telah mencurahkan segenap hati dan jiwa Anda untuk ini selama bertahun-tahun." "Tuanku," mata Qi Chongyang berkaca-kaca dan dia terisak setelah mengucapkan satu kalimat. "Karena Anda di sini, maka silakan sampaikan permintaan Anda." Pria itu tersenyum tipis, tatapannya beralih sebelum tiba-tiba tertuju pada Yangke. Dia bertanya dengan sedikit terkejut, "Anda juga di sini?" Ekspresi Yangke berubah tiba-tiba. Ia menelan ludah dan berkata, "Apakah tuan ini mengenal saya?" "Hei,
Pria itu terkekeh tanpa berbicara, pura-pura bijaksana yang membuat semua orang marah. Terlebih lagi proyeksinya hanya bertahan beberapa saat sebelum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Waktu habis, sayang sekali. Dengan itu, proyeksi itu lenyap di depan mata semua orang, membuat semua orang bertanya-tanya apa yang disesalinya. Begitu proyeksi itu menghilang, semua fenomena aneh di langit dan bumi lenyap secara bersamaan, dan tekanan yang menakutkan itu pun menghilang. Nafas berat bergema di hutan, suara sesuatu jatuh ke tanah. Semua orang menoleh dan terkejut menemukan bahwa yang jatuh adalah pecahan token yang telah dihancurkan. Dan Diakonto sebelumnya 4 atau 5 keping, tepat di tempat ahli misterius itu menghilang. Melihat ini, wajah Diakonto memucat. Dia menyadari kesalahan besar yang telah dia buat. Token yang telah ia hancurkan jelas sangat penting. Jika tidak, token itu tidak akan digunakan sebagai media untuk proyeksi citra sosok yang begitu kuat. Mungkin makhluk kuat itu telah memasukkan kekuatan mereka sendiri ke dalam token ini ketika token itu dibuat. Begitu token itu hancur, sebuah proyeksi akan muncul. Saya tidak bermaksud. Diakonto panik, seperti anjing liar, tersandung dan jatuh. Akhirnya meraih pecahan token itu mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tetapi token itu langsung berubah menjadi debu begitu menyentuh tangannya. Mengalir melalui jari-jarinya dan tersebar di angin. Sudah berakhir. Diakonto membeku, benar-benar diam. Kemudian serangkaian suara mendesing menyapu udara saat sosok-sosok tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Sosok-sosok ini tua dan muda, pria dan wanita. Masing-masing datang dari arah yang berbeda. Ekspresi mereka serius, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Tetapi setelah tiba, dia mengamati tempat kejadian dengan indera ilahi mereka. Mereka dipenuhi kebingungan. Fluktuasi energi dan aura yang menekan yang mereka rasakan sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dua ahli alam sumber lainnya dari istana ilahi Kingya segera membungkuk setelah melihat orang-orang ini. Bawaan memberi salam kepada wakil kepala istana dan semua tetua dan pelindung. Orang-orang ini semuanya adalah ahli alam kaisar, pasukan tempur teratas istana ilahi Kingya. Tatapan Yangke menyapu orang-orang ini, dan ketika dia melihat seorang wanita yang anggun dan cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, mengumpat dalam hati. Orang itu tidak lain adalah Go Sweeting yang pernah dia lawan sebelumnya. Meskipun Yangke telah memperkirakan bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk melihat wanita cantik ini lagi selama kunjungannya ke istana ilahi Kingya, dia tidak pernah menyangka itu akan terjadi secepat ini. Keduanya pernah bertarung sebelumnya, dan meskipun Yangke diselimuti energi iblis saat itu, membuat wajahnya tidak dapat dikenali, akan menjadi bencana jika Go Sweeting menyadari sesuatu. Yangke paling tidak ingin melihat wanita ini. Siapa yang datang ke sini? Seorang pria tua yang tampak berusia sekitar 70 atau 80 tahun tiba-tiba bertanya setelah tatapan agungnya menyapu seluruh area. Aura pria tua itu sedalam laut dan dia jelas jauh lebih kuat daripada Go Sweeting. Dia mirip dengan Xiao Yuyang yang pernah ditemui Yangke sebelumnya dan seharusnya merupakan ahli alam kaisar tingkat 2. Orang tua itu berbicara tetapi para murid istana ilahi Kingya terdiam. Adik junior yang gemuk dan kakak senior yang berwajah hijau sudah pingsan dan tidak melihat proyeksi sosok yang kuat itu. Sementara Diakonto masih bergumam sendiri dalam keadaan linglung. Dua ahli alam sumber Do yang tersisa sama sekali tidak dapat mengucapkan kalimat yang koheren. Apakah mereka semua bisu? Orang tua berusia 80 tahun ini mendengus dingin. Wajahnya tampak tidak senang. Toming, apa yang Anda lakukan? Di sampingnya seorang pria parubaya di alam kaisar merutan kening dan menggeram kepada Diakonto. Teriakan itu menghantam Diakonto seperti pukulan palu ke jantungnya. Sebuah sentakan kekuatan misterius tiba-tiba menyebabkan batuk darah. Namun ini juga menfokuskan kembali pandangannya yang tidak fokus dan menenangkan ketakutannya. Dia melihat sekeliling dengan kosong. Dan ketika dia melihat pria tua itu dan yang lainnya, dia gemetar dan berteriak.
bawahan ini memberi salam kepada wakil ketua aula dan semua tetua dan pelindung. Cukup omong kosong ini. Pria parubaya yang sebelumnya telah membangunkan Toming dengan teknik jiwa ilahi menggeram. Katakan pada saya, apa sebenarnya yang terjadi di sini dan siapa yang ada di sini? Siapa yang ada di sini? Siapa yang ada di sini? Toming bergumam pada diri sendiri. Adegan mengerikan sebelumnya tiba-tiba terlintas di benaknya, bersamaan dengan bayangan token yang berubah menjadi debu dan mengalir melalui ujung jarinya. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya pucat dan dia segera berlutut di tanah, berteriak ketakutan. Tuan, selamatkan nyawa saya. Bawaan ini tidak bermaksud. Pria tua itu perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Saya akan melakukannya. Seorang gadis yang tampak baru berusia 17 atau 18 tahun tiba-tiba berbicara dari sisi lain. Tentu saja dia hanya tampak muda, tetapi dia adalah seorang ahli alam kaisar sejati. Tidak ada yang tahu kekuatan misterius macam apa yang dia gunakan, tetapi tubuhnya melayang secara misterius di udara. Dan saat dia berbicara, dia pelan melayang ke sisi Toming. Ekspresinya selembut air, dan dia meluruskan tangan rampingnya menepuk kepala Toming dari jauh, sambil berkata, "Jangan takut, ceritakan saja apa yang Anda lihat dan dengar." Mendengar ini, tubuh Toming yang gemetar dan emosi ketakutan tampak mereda, seketika menjadi tenang. Dia menatap kosong ke kehampaan dan berkata, "Melaporkan kepada kalian semua masalah yang seperti ini." Dia tidak melebih-lebihkan atau membesar-besarkan, tetapi menceritakan semua yang telah terjadi dengan sangat detail. Yangke diam-diam merasa khawatir, mengetahui bahwa ahli alam kaisar yang tampak muda itu pasti telah menggunakan semacam teknik jiwa ilahi, jenis teknik yang dapat membimbing Toming untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu tidak akan merusak jiwa pihak lain. Ketika mereka mendengar sosok aneh turun dari langit, pria berusia 80 tahun itu berteriak, "Seperti apa rupa orang itu? Jelaskan dengan jelas." Toming berkata, "Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Orang itu mengenakan topi bambu besar yang menutupi wajahnya, tetapi pakaiannya sangat aneh. Jelas sekali dia laki-laki, tetapi dia mengenakan jubah panjang yang mencolok." Mendengar ini, ekspresi laki tua itu berubah dan dia bertanya dengan heran, "Bagaimana dengan tokennya? Seperti apa bentuknya?" Tommy menggambarkannya dengan jujur. Laki tua itu terdiam, tetap diam untuk waktu yang lama. Pria parubaya itu memandang lelaki tua itu dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Wakil ketua Aula Q, apakah Anda tahu siapa orang ini?" Yang lain juga memandang lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu, ingin dia memberikan jawaban. Lelaki tua itu tidak bermaksud menjawab, tetapi malah memandang Yangke dan Ki Chongyang. Baru pada saat inilah seseorang pandang Yangke dan Ki Chongyang untuk pertama kalinya. Keduanya tidak berani lalai, dan dengan cepat mengepakkan tinju mereka sebagai salam. Lelaki tua itu mengangguk sedikit dan bertanya, "Apakah kalian yang membawa token itu?" Ki Chongyang menjawab, "Melaporkan kepada Tuan, tanda itu memang dibawa oleh saya." "Bagus," kata lelaki tua itu, lalu menambahkan dengan tenang, "Ikut saya, ini bukan tempat untuk bicara." Dengan itu, lelaki tua itu mengibaskan lengan bajunya dan di saat berikutnya Yangke dan Ki Chongyang merasakan kekuatan lembut menyelimuti mereka dan mereka tanpa sadar terbang ke depan, mengikuti lelaki tua itu dengan dekat. Para kultivator alam kaisar lainnya saling bertukar pandang dan juga mengikuti lelaki tua itu. Beberapa saat setelah semua orang pergi, Toming tampak kembali sadar. Tubuhnya gemetar, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan dan wajahnya pucat pasi. "Pelayan To!" Dua kultivator alam sumber lainnya buru-buru melangkah maju dengan cemas mengawasinya. "Saya baik-baik saja." Toming melambaikan tangannya, masih gemetar, berkata, "Untungnya Nyonya Chen Qian berbelas kasih. Kalau tidak, saya pasti sudah menjadi idiot sekarang." Namun pikiran tentang token peting itu hancur di tangannya membuat Toming gelisah. Takut para petinggi sekte akan menyalahkannya atas kesalahannya. Di puncak utama istana Ilai Qingyang, puncak Huaseng,
Di depan istana, Yangke dan Kicong yang berdiri di sana saling memandang. Tidak ada satupun penjaga di pintu masuk istana. Setelah laki tua itu membawa mereka berdua ke sini, dia meninggalkan mereka begitu saja. Sementara semua orang bergegas masuk ke istana. Istana itu dikelilingi oleh banyak penghalang dan pintu-pintunya tertutup rapat. Dengan kekuatan Yangke dan Kicong, mereka tidak bisa melihat apapun. Meskipun keduanya tidak berada di bawah kendali apapun, mereka tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa berdiri di sana dengan patuh. Saudara Yang, bagaimana menurut Anda? Kicong memulai dengan ragu-ragu. Tidak mungkin. Yangke tahu apa yang dikhawatirkan Kicong sebelum dia selesai berbicara dan tersenyum tenang. Jika mereka benar-benar ingin menyakiti kita, mereka pasti sudah melakukannya. Bagaimana kita bisa melawan? Membawa kita ke sini lalu meninggalkan kita di luar. Sepertinya mereka perlu berdiskusi sendiri sebelum mengambil keputusan. Dari percakapan mereka barusan, sepertinya banyak dari mereka tidak tahu siapa pemilik token itu. Saya masih belum tahu siapa dia, kata Kicong dengan frustasi. Wajar kalau tidak tahu. Yangke tersenyum tipis. Namun seorang kaisar tingkat 3 biasa mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membuat istana Ilai Qingya begitu waspada. Orang itu, saudara Yang, maksudnya? Kicong tiba-tiba teringat sebuah kemungkinan ketika mendengar perkataannya dan berseru dengan suara rendah. Salah satu dari 10 tokoh besar itu. Kemungkinan besar. Yangke mengangguk. Kicong tersentak. Tidak percaya bahwa dia benar-benar telah bertemu langsung dengan tokoh legendaris seperti itu. Di dalam istana, seorang pria duduk di ujung meja, mengenakan jubah ungu. Ekspresinya bermartabat dan mengesankan. Auranya sedalam lautan. Pria ini tak lain adalah Wen Zishan, kepala istana dari istana Ilai Qingya, seorang ahli kuat di tingkat ketiga alam kaisar. Pria tua itu dan para ahli alam kaisar lainnya yang pernah ditemui Yangke juga hadir di aula. Masing-masing menahan nafas, mendengarkan dengan seksama saat pria tua itu melaporkan informasi kepada Wen Zishan. Simbol itu, pria berjubah bunga. Wen Zishan tersenyum mendengar ini. Senyumnya tidak terlalu tampan, tetapi tampaknya memiliki pesona yang unik. Saat senyum itu mekar, seluruh istana tampak bersinar sesaat. Kepala istana, apakah Anda sudah memikirkan sesuatu? Tanya pria tua itu. Kiu tua. Qin Zishan tidak menunjukkan sikap seorang kepala istana, menyapa wakil kepala istana Qiuran dengan santai di depan semua orang, menyebabkan urat-urat di dahi pria berusia 80 tahun itu berdenyut. Sementara yang lain tak kuasa menahan tawa, bahwa Go Switing dengan sikap dinginnya tak kuasa menahan senyum tipis. Karena Anda sudah mengetahuinya sendiri, mengapa repot-repot bertanya pada saya? Kata Wen Zishan meraih seuntai buah spiritual di sampingnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, menggigit satu, lalu yang lain. Mulutnya penuh dengan air liur. Kepala istana. Qiuran tak kuasa memanggil dengan suara rendah. Baiklah, baiklah. Gumam Wen Zishan meletakkan buah spiritual yang belum habis. Bertepuk tangan dan berdiri, dia berkata, di dunia ini, siapa lagi yang akan mengukir tanda identitasnya sebagai pengemis di satu sisi dan gadis Xiok di sisi lain? Dan siapa lagi yang akan berparade dengan pakaian yang begitu tidak berkelas? Hanya ada satu jawaban. Di dalam aula, semua orang menahan nafas, memusatkan perhatian mereka pada Wen Zishan. Pada saat itu, sikap Wen Zishan tiba-tiba berubah. Tatapannya tajam seperti pedang, seolah-olah dapat menembus kehampaan, dan dia berkata dengan suara berat. Mengembara di dunia fana, bermain-main di alam manusia. Kaisar Agung dunia fana. Go Switing tiba-tiba berseru dengan suara manis. Oh, Switing kecil cukup pintar. Dia sudah menebaknya. Wen Zishan melirik ke arah Go Switing. Sikapnya yang sebelumnya bermartabat lenyap seketika, digantikan oleh senyum cerah. Dia berkata dengan lembut, hadiah apa yang Anda inginkan? Paman bisa mengabulkan keinginan Anda.
Bibir Goswiting sedikit berkedut saat dia berkata, "Tuan istana, tolong hargai diri Anda sendiri. Saya bukan gadis kecil lagi. Saya sudah jauh melewati usia menginginkan hadiah. Lagi pula saya sudah berusia lebih dari 200 tahun. 200 tahun? Masih sangat muda." Wen Zizhan tersenyum, sedikit kecewa terdengar dalam suaranya. "Saya masih lebih menyukai Anda seperti saat Anda masih kecil, tapi Anda tumbuh menjadi begitu angkuh." Goswiting mendengus dingin, menoleh ke samping, memberikan tatapan. "Saya tidak mau repot-repot berurusan dengan Anda. Tuan istana, mari kita mulai." Urat-urat di dahi Kyuran berdenyut lebih hebat lagi. Dia tampak sudah kehabisan akal. Jubahnya berkibar bahkan tanpa angin. Baiklah, baiklah." Mendengar ini, Wen Zizhan menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kaisar Debu Merah adalah yang paling misterius di antara 10 kaisar agung. Orang tua itu selalu sulit dipahami, muncul dan menghilang seperti naga." "Orang tua?" Sekelompok kaisar langsung terkejut, wajah mereka berkedut. 10 kaisar agung, orang macam apa mereka ini? Namun di mulut kepala istana mereka disebut orang tua. Kepala istana, apakah pantas memanggilnya seperti itu? Bagaimana jika orang itu mengetahuinya? Salah satu pria parubaya menyela dengan cemas. Wen Zizhan tersenyum dan berkata, "Jangan lihat penampilan orang tua itu, dia sebenarnya orang yang sangat baik. Dia tidak akan marah karena masalah kecil seperti itu." Dia menjelaskan dengan santai dan melanjutkan, "Dan sangat sedikit orang yang pernah melihat token debu merahnya. Bahkan di antara para kaisar, sedikit yang tahu seperti apa token debu merah itu. Namun saya kebetulan tahu. Bagian depannya menggambarkan seorang gadis giok yang muncul dari air, dan bagian belakangnya menggambarkan seorang pengemis yang meminta-minta. Selain itu, bahan token itu biasa saja dan bukan sesuatu yang berharga. Dilihat dari informasi yang kalian bawa, kedua anak alam sumber do itu pasti membawa token debu merah. Siapapun bisa memasukkan token debu merah, tetapi kekuatan yang melekat padanya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang." Wen Zizhan tersenyum dan berkata, "Tapi siapa yang mau memasukkan token semacam itu? Bagaimana mungkin kedua anak ini memiliki token debu merah Kaisar Debu Merah?" Kyuran merutkan kening. Wen Zizhan mengangkat bahu dan berkata, "Cara tuan itu melakukan sesuatu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami siapapun. Tidak mengherankan jika kedua anak itu memiliki token debu merah. Mungkin suatu hari nanti banyak pengemis dan wanita nakal akan datang ke istana ilahi Qingya saya dengan token debu merah." Semua orang menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. "Apakah kalian tidak percaya pada saya?" Wen Zizhan berkata, "Dulu ketika saya pertama kali mendirikan istana ilahi Qingya, sekelompok wanita nakal datang kepada saya dengan token debu merah, meminta uang. Nah, tidak ada di antara kalian yang ada di sini saat itu, hanya Xiu Sweeting yang bersama saya. Jadi tentu saja dia tidak tahu." "Hal seperti itu pernah terjadi?" Semua orang terkejut. Kyuran tampak terdiam dan bergumam. Token debu merah ternyata jatuh ke tangan wanita seperti itu. Tuan ini benar-benar tindakannya tak terduga, tapi sulit dipahami. Kaisar Debu Merah, namanya memang pantas." Pada saat ini Chen Qian, gadis yang diam-diam melayang di udara tanpa berkata sepatah kata pun sambil menggunakan teknik jiwa ilahinya pada dia Kento, tiba-tiba berkata dengan tenang, "Ngomong-ngomong, mengapa saya merasa gaya master istana agak mirip dengan kaisar ini?" Begitu dia mengatakan ini, semua orang termenung dan semakin mereka memikirkannya semakin masuk akal kelihatannya. Master istana selalu bertindak aneh dan tidak rasional. Dan dia masih mengenakan pakaian yang tidak berkelas itu. Dia sama sekali tidak punya harga diri. Saya di sini dan kalian membicarakan saya seperti ini di depan saya. Apa kalian pikir saya tuli?" Wen Zizhan berkata dengan tegas. Kyuran meliriknya. "Tuan istana," kata seseorang sambil mengepakkan tangannya,
Saya pernah mendengar bahwa Anda diadopsi oleh Kaisar Debu Merah untuk sementara waktu ketika Anda masih kecil. Apakah ini benar? Sama sekali tidak. Saya juga pernah mendengar bahwa Kaisar Debu Merah mengajari Anda. Tidak mungkin. Banyak orang terkejut. Hal seperti itu, Yang Mulia memiliki hubungan seperti itu dengan Kaisar Debu Merah. Bensizan menatap kelompok di bawahnya dan berkata lemah. Apa yang kalian mengerti? Apakah kalian mengatakan kepribadian saya dipengaruhi oleh orang tua itu? Omong kosong. Saya tidak memiliki hubungan dengan orang tua itu. Bagaimana mungkin saya dipengaruhi olehnya? Lalu, mengapa token Debu Merah terus muncul di istana Ilekingya? Tanya Kyuran. Termasuk kali ini, token Debu Merah telah muncul 2 kali di istana Ilekingya. Dia belum pernah mendengar ada kekuatan lain yang menerima token Debu Merah. Saya cukup penasaran apa yang mereka berdua lakukan dengan token Debu Merah di istana Ilekingya saya. Biarkan mereka masuk. Kata Bensizan tiba-tiba dengan serius. Kyuran menghela nafas dalam-dalam, semakin merasa bahwa kepala istananya agak mirip dengan Kaisar Debu Merah. Namun dia tidak ragu-ragu melambaikan tangannya untuk membuka gerbang istana. Pada saat sama dia mengirimkan pesan keluar. Di luar istana, Yangke dan Kicong yang saling bertukar pandang. Ekspresi mereka berdua menjadi serius dan berjalan masuk berdampingan. Setelah keduanya memasuki aula, gerbang istana tertutup kembali. Di dalamnya terdapat sekelompok ahli alam kaisar. Meskipun orang-orang ini tidak sengaja melepaskan kekuatan mereka, tekanan aura mereka masih di luar kemampuan 2 ahli tingkat pertama sumber Do untuk menahannya. Yangke relatif lebih beruntung. Meskipun dia merasa agak kesulitan bergerak, setidaknya dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Kicong Yang, bagaimanapun, gemetar ketakutan. Saat mereka berjalan, bekas air yang jelas tertinggal di tanah dan pakaian mereka basah kuyup oleh keringat. Setelah sampai di depan, keduanya mengepakkan tinju dan membungkuk kepada sekeliling. Yang lain yang memperhatikan mereka dalam diam tanpa berbicara. Bensizan melambaikan tangannya, sebuah kekuatan tak terlihat memancar keluar ketika membuat Yangke dan Kicong yang merasa jauh lebih tenang. Terima kasih Tuan Istana Wen. Yangke menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih ke arah mimbar tinggi, meskipun tidak ada yang memperkenakannya, karena dia duduk di kursi utama dan mengenakan jubah ungu yang khas. Dia tidak ragukan lagi adalah tuan istana dari istana Ilekingya. Setelah diverifikasi oleh tuan istana ini, token yang kalian berdua bawa benar. Bensizan berkata dengan solemn menatap kerumunan. Saya bertanya kepada kalian, apa yang membawa kalian ke istana Ilekingya saya dengan token ini? Yangke melirik Kicong yang di sampingnya hanya untuk mendapati dia malu dan ragu-ragu, seolah takut untuk berbicara. Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa berkata, melapor kepada Master Istana Wen, kami berdua berasal dari kota hutan Maple. Token itu diberikan kepada saudara Qin ini 12 tahun yang lalu oleh seorang guru misterius dan sulit dipahami, yang memerintahkannya untuk datang ke istana Ilekingya 12 tahun kemudian dan meminta tempat untuk memasuki negeri 4 musim. Negeri 4 musim? Bensizan sedikit terkejut dan yang lainnya juga memasang ekspresi aneh. Mereka mengira bahwa kedua orang ini datang ke istana Ilekingya dengan token Debu Merah untuk mengajukan permintaan khusus. Tetapi ternyata mereka hanya menginginkan tempat untuk memasuki negeri 4 musim. Indra ilahi Bensizan menyapu Kicong Yang dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua ini sepertinya bukan orang yang berbakat luar biasa. Mengapa tuan itu mengizinkannya memasuki negeri 4 musim? Meskipun negeri 4 musim bukanlah alam rahasia yang sangat luar biasa, karena jumlah tempat yang tersedia terbatas, hanya elit dari sekte dan keluarga besar yang dapat masuk untuk mencari peluang dan keberuntungan. Alasan apa yang membuatnya harus masuk? Kicong yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, melaporkan kepada tuanku, ini untuk salah satu cucu saya.
Dia menderita penyakit kronis, kekurangan bawaan, dan hanya dapat disembuhkan oleh buah spiritual dari negeri 4 musim. Tuan itu melihat ini saat itu, jadi dia memberi saya tanda dan memerintahkan saya untuk datang ke istana ilahi Qingya 12 tahun kemudian dengan sebuah pesan. Begitukah? Wen Xizhan mengangguk setelah mendengar ini, tanpa bermaksud menanyakan detailnya, tetapi berkata, karena tuan itu berkata demikian, maka ketua istana ini tidak bisa menolak. Ini hanya masalah satu tempat. Mendengar ini, Qi Chongyang tak kuasa menahan kegembiraannya. Awalnya ia mengira perjalanan ini akan penuh dengan kesulitan. Belum lagi siapa pemilik token itu, apakah Gul Qingyang akan mengabulkan permintaannya. Dan bahkan jika mereka mengabulkannya, apakah mereka benar-benar akan memberinya tempat? Qi Chongyang dipenuhi kecemasan sepanjang perjalanan, tetapi semuanya berjalan lancar di luar dugaan. Tempat itu tampaknya sudah di genggamannya. Ia langsung gembira. Namun, Wen Xizhan mengubah topik pembicaraan. Masalah ini selalu ditangani oleh salah satu tetua kuil saya. Dia menoleh ke samping dan berkata, Xu Switing. Sebelum selesai berbicara, Go Switing menatapnya dengan tajam. Tetua Go. Wen Xizhan segera mengoreksi dirinya sendiri. Bawahan Anda ada di sini. Go Switing melangkah maju menjawab dengan sungguh-sungguh. Anda dengar apa yang saya katakan tadi? Bagaimana kalau Anda yang mengatur ini? Kata Wen Xizhan. Mendengar itu, Go Switing tak kuasa menahan ekspresi cemasnya. Ada masalah apa? Tanya Wen Xizhan penasaran. Mengamati ekspresinya. Qi Chongyang juga menjadi gugup. Go Switing melirik ke Chongyang dan berkata, Tanah 4 musim akan dibuka dalam sebulan dan tempat-tempatnya sudah ditentukan serta para murid sudah diberitahu. Jika kita mengambil kembali tempat sekarang, pasti ada yang akan keberatan. Benar. Wen Xizhan tampak berpikir dan bergumam pada diri sendiri. Memasuki tanah 4 musim adalah sesuatu yang telah mereka dambakan sejak lama. Tiba-tiba mencabut kualifikasi seseorang memang agak tidak adil. Tapi bagaimanapun itu adalah keinginan orang itu. Jadi saya berada dalam posisi yang sulit. Go Switing berkata, sebenarnya saya punya saran. Oh, ceritakan pada saya. Mata Wen Xizhan berbinar. Go Switing berkata, saya baru saja mendengar lelaki tua ini mengatakan bahwa dia masuk ke negeri 4 musim untuk mendapatkan buah spiritual guna menyembuhkan penyakit kronis cucuknya. Saya ingin bertanya kepadanya buah spiritual jenis apa yang ingin dia dapatkan dari negeri 4 musim. Jika tidak keberatan, tolong beritahu saya. Mungkin istana ilahi Qingya sudah memilikinya. Jika demikian, Anda tidak perlu mengambil risiko masuk. Sejujurnya, dengan kekuatan Anda memasuki tempat itu. Dia berhenti sejenak seolah memikirkan kata yang tepat, tetapi akhirnya berkata, Anda mungkin bahkan tidak akan selamat. Qi Chongyang setelah mendengar ini merasa masuk akal dan segera menjawab. Tetua Go, lelaki tua ini hanya meminta buah kesengsaraan. Buah kesengsaraan? Yuran bertan kening. Go Switing juga menunjukkan ekspresi khawatir. Wen Xizhan mengalihkan pandangannya ke gadis bernama Chen Qian dan bertanya, Tetua Chen, Anda telah bertanggung jawab atas perbendaharaan kuil saya. Apakah ada buah malapetaka di berangkas itu? Chen Qian menjawab, saya perlu meriksanya. Berapa lama? 1/4 jam. Wen Xizhan mengangguk, menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Chen Qian kemudian mengeluarkan kompas komunikasi dan mengirimkan pikiran lainnya. Jelas memberi perintah kepada murid-muridnya untuk sesaat. Aula menjadi sunyi. Hanya Qi Chongyang yang menunggu dengan cemas. Jantungnya berdebar kencang, dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Yangka berdiri diam di tempatnya, tetapi tiba-tiba seolah merasakan sesuatu dan menoleh ke samping. Di sana, Go Switing sedang menatapnya. Ketika dia melihat tatapannya, dia tidak mengalihkan pandangannya, tetapi malah menatap lebih intens. Ini membuat jantung Yangka berdebar kencang.
dan dia diam-diam merasa ada yang salah. Sebagian besar yang hadir berada di alam kaisar, jadi pemandangan ini dengan cepat menarik perhatian orang lain. Semua orang tidak bisa tidak mengamati Yangke dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang ada padanya yang membuat Go Switing begitu tertarik. Wei-Zizhen bahkan diam-diam menyipitkan matanya, mengamati semuanya dengan penuh minat. "Tetua Go, ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Yangke merasa tidak nyaman ditatap, terutama oleh seseorang di alam kaisar, membuatnya gelisah. Jadi dia memutuskan untuk diangkat bicara. "Di mana saya pernah melihat Anda sebelumnya?" tanya Go Switing. "Anda tampak agak familiar." Sebelum Yangke bisa menjawab, Wei-Zizhen di atasnya tertawa terbahak-bahak. Go Switing merutkan kening dan menatapnya dengan tidak senang. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.